Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Rizky, NIM 2018 05100021, Prodi Administrasi Publik, Universitas Sang Tua Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh dari metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Selamat menyaksikan. Ya, yang pertama adalah perbedaan hard system dan soft system metodologi. Menurut Waring, metodologi sistem terbagi menjadi dua, yaitu soft system metodologi dan hard system metodologi. Keduanya memiliki cara tersendiri dalam mencapai tujuan permasalahan. Perbedaan di antara keduanya adalah jika soft system metodologi berhubungan dengan penilaian, kebijakan, sosial, dan pemerintahan. Sistem ini digunakan untuk menangani masalah yang tidak terstruktur dan kompleks, serta belum mempunyai tujuan yang jelas seperti masalah pendidikan, kesehatan masyarakat, transportasi massal, maupun lainnya. Sedangkan hard system metodologi berhubungan dengan rekayasa sistem dan teknologi. Metode ini lebih mengarah pada teknik yang sifatnya objektif dan kuantitatif, dan mengarah pada permasalahan sosial, termasuk masalah bisnis dan manajemen. Yang kedua adalah apa itu soft system metodologi. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa soft system metodologi menjelaskan mengenai masalah yang tidak terstruktur dan kompleks. Sistem ini digunakan untuk menyelidiki konsep secara keseluruhan. 7 tahapan soft system metodologi menurut Jacqueline dan Polter adalah: 1. Mengidentifikasi permasalahan yang membutuhkan analisis. 2. Menyusun pernyataan permasalahan dengan menggunakan metode Rich Picture, meliputi analisis struktur masalah, proses yang terlibat, dan hubungan struktur dan proses sehingga didapatkan gambaran menyeluruh situasi yang dihadapi. 3. Memilih identifikasi dan sistem yang relevan. 4. Mengembangkan konsep yang sesuai. 5. Membandingkan konsep dengan kenyataan. 6. Mendefinisikan pilihan untuk mencapai kondisi ideal. 7. Mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi. Peran soft system metodologi. Peran soft system metodologi antara lain adalah sebagai: 1. Paradigma penelitian. Metode ini digunakan sebagai ilmu yang mempelajari cara atau teknik yang mengarahkan pada peneliti memilih pola dan prosedur yang sesuai dalam memperoleh data, menganalisis maupun menyajikan laporan dengan baik dan informatif. Soft system metodologi cenderung kepada sintetis daripada analisis. Yang kedua yaitu sebagai pendekatan pelaksanaan manajerial. Soft system metodologi digunakan untuk mendukung dan menyusun pemikiran dan intervensi dalam masalah organisasi yang kompleks, termasuk di dalamnya keputusan manajerial baik perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan sistem. Ya, dan yang terakhir adalah tools dan kegunaan dalam soft system metodologi. Salah satu tools dan kegunaan soft system metodologi adalah multiple criteria decision maker. Multiple criteria decision maker menurut Kusuma Dewi adalah metode pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan kriteria yang bisa berupa ukuran, aturan, atau standar yang digunakan. MCDM merupakan teknik pengambilan keputusan dari beberapa pilihan alternatif yang ada. Di dalam MCDM ini mengandung unsur atribut, objektif, dan tujuan. Atribut menerangkan, memberi ciri kepada suatu objek, misalnya tinggi, panjang, dan sebagainya. Objektif mengarahkan arah perbaikan atau kesukaan terhadap atribut, misalnya memaksimalkan umur, meminimalkan harga, dan sebagainya. Tujuan ditentukan terlebih dahulu, misalnya suatu proyek mempunyai objektif memaksimalkan profit, maka proyek tersebut mempunyai tujuan mencapai profit 10 juta per bulan. Kriteria dalam MCDM merupakan ukuran, aturan, ataupun standar yang memandu suatu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemilihan atau memformulasikan atribut, objektif maupun tujuan yang berbeda. Maka atribut, objektif maupun tujuan tersebut dianggap sebagai kriteria. Ada 2 macam kategori dalam MCDM, yaitu yang pertama multiple objective decision making
dan multiple attribute decision making. Salah satu implementasi metode ini adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Rahman Jaya mengenai agroindustri. Berdasarkan komoditi, aplikasi MCDM pada komoditas bisa didapatkan pada komoditas padi, kopi arabica, kopi robusta, pala, cengkeh, maupun tanaman lainnya. Secara umum, dapat dilihat bahwa implementasi metode MCDM pada sektor agroindustri telah sangat luas, tidak hanya pada proses pengambilan keputusan dan penyusunan strategi, namun juga pada level operasional, misalnya pada seleksi, lokasi pembangunan, inovasi teknologi, dan kelembagaan. Berdasarkan grafik sebagai berikut, peluang melaksanakan penelitian di sektor agroindustri menggunakan metode MCDM adalah didapatkan data sekunder yang berkaitan dengan formulasi kebijakan, proses seleksi, evaluasi kinerja, pengembangan produk, dan peningkatan sumber daya manusia. Secara jelas, terlihat bahwa implementasi metode MCDM tidak hanya terfokus pada kajian yang bersifat formulasi kebijakan dan penyusunan strategi yang lebih efektif, tetapi juga banyak diaplikasikan pada level kebijakan skala operasional, misalnya proses seleksi atau evaluasi, manajerial, rantai pasok, dan pengukuran kinerja. Terima kasih telah menonton video dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.